Halo Sobat Muda, para mahasiswa, mahasiswi dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Coach Tony Chen dari Right and Big Coaching and Consulting bekerja sama dengan ITpreneur. Teman-teman semua, saya menciptakan sebuah program yang berjudul ITpreneur, di mana lewat program ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur di bisnis IT. Sahabat muda dimanapun Anda berada, kalau kita bicara mengenai entrepreneur, ternyata tahukah kamu kalau ternyata ada 3 jenis atau 3 tipe entrepreneur. Yang pertama disebut adalah innopreneur, yang kedua disebut intrapreneur, dan yang ketiga kita sebut sebagai interpreneur. Apa yang menjadi pembeda dari ketiga jenis entrepreneur ini? Yang pertama, innopreneur adalah seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur di mana dia punya sesuatu yang inovasi, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang bersifat baru, bersifat fresh, menciptakan industri dari yang belum ada menjadi ada. Nah, inilah disebut innopreneur. Dan biasanya para pengusaha-pengusaha di bidang yang innopreneur ini, jenis innopreneur ini selalu menjadi benchmark bagi para followernya atau kompetitornya. Karena biasanya produk-produk atau jasa yang dihasilkan biasanya menjadi market leader. Karena dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam industri. Untuk innopreneur ini biasanya menggunakan modal yang besar, tetapi juga biasanya punya tingkat return atau keuntungan yang cukup besar juga. Contoh dari bisnis-bisnis innopreneur adalah contohnya brand-brand berikut ini seperti Gojek, Teh Botol, Sourcelly, Apple, Microsoft. Ini adalah contoh pengusaha-pengusaha innopreneur. Yang kedua, kita panggil atau kita sebut saja intrapreneur. Apa itu intrapreneur? Intrapreneur itu adalah seorang entrepreneur atau seorang karyawan yang memiliki jiwa entrepreneur. Artinya seorang intrapreneur biasanya berada dalam sebuah organisasi, berada di dalam sebuah bisnis, berada dalam sebuah perusahaan. Dikatakan seperti agen asuransi, seperti broker, properti, mereka termasuk di dalam intrapreneur. Tetapi juga bisa bagi teman-teman semua yang berkarir sebagai profesional, bekerja sebagai staff di sebuah perusahaan, sebagai manajer di sebuah perusahaan, itu pun bisa menjadi seorang entrepreneur selama Anda bekerja tetapi Anda memiliki semangat entrepreneurship. Nah, yang berikutnya adalah entrepreneur. Siapa itu entrepreneur? Entrepreneur itu adalah seseorang yang mendapatkan warisan. Biasanya orang-orang ini memiliki privilege karena bapaknya seorang pengusaha. Karena keluarganya dari keluarga pengusaha yang menciptakan industri, akhirnya anaknya atau keturunannya jadi otomatis menjadi penerus. Nah, ini disebut entrepreneur. Ya, atau juga bisa disebut sebagai orang yang punya keahlian karena mungkin belajar, kuliah, punya spesialisasi di bidang-bidang tertentu sehingga dia menjadi seorang entrepreneur pada akhirnya. Sekolahnya tentang pembudidayaan ikan, maka dia menjadi pengusaha pembudidaya ikan. Itu contoh. Nah, biasanya entrepreneur juga masuk ke dalam industri karena adanya peluang. Bicara mengenai modal, biasanya modal tidak terlalu banyak, tetapi juga return biasanya ya tidak terlalu banyak juga. Ya, biasa-biasa saja. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ketiga tipe entrepreneur tersebut, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa arti sukses buat Anda? Semua orang kalau ditanya pasti mahasiswa-mahasiswi, kamu mau sukses? Pasti jawabannya pengen sukses. Tapi pertanyaannya, apa arti sukses buat Anda? Teman-teman semua, saya ingin mengutip kata-kata seorang Albert Einstein. Dia mengatakan, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jangan jadi orang sukses katanya, tapi jadilah orang yang bernilai. Teman-teman semua, kita punya masalah. Di Indonesia kita punya masalah. Masalah kita adalah apa? Karena kita punya sistem pendidikan yang mendidik kita menjadi seorang generalis, bukan menjadi seorang spesialis. Dan ini menjadi masalah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan China, mereka dari kecil, anak-anak yang suka memang olahraga, dia dari kecil olahraga, dari kecil suka bisa bisnis komputer atau IT, ya dibimbing terus sampai akhirnya menjadi seorang pengusaha IT terkenal. Nah, teman-teman semua, kita mau melihat bagaimana kondisi anak-anak muda hari-hari ini. Teman-teman semua, ini fakta loh, saya dapat dari berita.
Dikatakan di berita ini adalah lulusan universitas menganggur dan sulit dapat kerja. Disebut karena tidak punya skill khusus. Ini kan dunia kita. Bahwa ternyata ada banyak sekali lulusan universitas yang sulit dapat kerja, menganggur karena ternyata nggak punya skill khusus. Mereka bukan dikatakan tidak pandai, mungkin nilainya bagus, tapi masalahnya nggak punya skill khusus sehingga nggak siap untuk kerja. Data mengatakan hampir 1 juta sarjana Indonesia belum mendapat pekerjaan. Wah, ini repot, saudara. Kalau kita punya cita-cita mau bekerja di sebuah perusahaan besar dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika lulus kita harus mendapati kejadian fakta mau nggak mau banyak pengangguran, banyak sarjana nganggur. Teman-teman semua, fakta lagi. Survei membuktikan katanya lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Dan anak muda masa kini kurang motivasi atau inisiatif sehingga mereka itu inisiatif dan inovasi motivasinya kurang dari 50%, bayangkan. Ini menjadi satu pecutan buat kita, menjadi satu cambuk buat kita. Nah, apakah kita mau masuk dalam bagian itu atau kita mau keluar? Nah, teman-teman semua, hari ini banyak orang butuh pekerjaan. So, saya mau mengatakan kepada teman-teman semua, kalau kita butuh pekerjaan, kita butuh menguasai beberapa skill yang penting. Jangan Anda merasa puas kalau Anda punya nilai bagus di kuliah, di sekolahan. Karena nilai is just nilai. Tapi nilai tidak menentukan Anda menjadi apa. Nilai tidak menentukan Anda sukses atau tidak. Sebuah data lagi saya katakan, bahwa dikatakan robot automation will take 800 million jobs by 2030. Bahwa katanya eksistensi manusia hari-hari ini sedang terancam. Karena sekarang sudah banyak robot pintar, sudah banyak AI. Dan kita punya masalah. Karena suatu hari nanti, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, cucu kita, mereka bersaing bukan dengan sesama manusia, tetapi mereka bersaing dengan robot. Mereka bersaing dengan komputer-komputer. Mereka bersaing dengan AI. Kita lihat. Berapa banyak pekerjaan hari-hari ini yang biasa dilakukan oleh manusia, tapi pada akhirnya hari ini banyak dilakukan atau digantikan dengan AI. Ini menjadi PR buat kita. Apakah kita siap menghadapi zaman yang seperti ini? Suatu hari nanti mungkin anak cucu kita tidak diajarkan belajar oleh seorang guru les, tapi mungkin oleh seorang robot. Pertanyaannya, apakah kita bisa eksis? Pertanyaannya, bagaimana dengan anak cucu Anda? Kita harus mulai bersiap dari hari ini. Nah, teman-teman semua, saya mengutip kata-kata dari Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan, "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." Artinya, yang bertahan itu bukan spesies yang terkuat atau terpandai, tetapi yang responsif terhadap perubahan. Pertanyaannya, apakah Anda sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak muda, sudah responsif terhadap perubahan itu atau belum? Teman-teman semua, dunia selalu berubah. Dari yang zaman agriculture, era maritim, orang yang kaya itu adalah tuan tanah yang punya tanah banyak. Itu abad ke-18. Abad ke-19 sudah masuk melalui revolusi industri di Inggris, kita masuk era industrial. Sehingga zaman waktu itu kita masih ingat mungkin jurusan yang laku itu jurusan insinyur ya atau teknik. Karena era industrial. Tetapi begitu kita memasuki abad 20, kita memasuki satu abad namanya information age atau era informasi. Itu makanya kenapa jurusan IT laku ya. Orang berlomba-lomba untuk belajar IT. Nah, sekarang kita masuk lagi abad 21, sudah era konseptual. Bahwa yang sukses adalah orang yang bisa menciptakan sebuah konsep. Baik itu konsep bisnis, konsep produk, konsep layanan, all about konsep. Pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya mampu untuk menjadi orang-orang yang mampu bertahan di pertumbuhan dunia, pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat ini? Nah, teman-teman semua, perjuangan kita bukan lebih mudah tapi lebih sulit. Perkembangan teknologi pada akhirnya terbukti tidak berhasil membuat manusia lebih dipermudah, tapi justru eksistensi manusia lebih terancam. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, sebuah data saya dapat dari Forum Ekonomi Dunia.
Setiap 5 tahun World Economic Forum selalu berkumpul di satu negara, di satu kota. Mereka mendeklarasikan kira-kira skill apa sajakah yang dibutuhkan oleh manusia untuk dia dapat bertahan untuk hidup. Dan ternyata saya menemukan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 itu perbedaannya sungguh luar biasa signifikan. Anda bisa lihat di sana bahwa ternyata kompleks problem solving yang di tahun 2020 menjadi nomor 1, di tahun 2025 sudah tidak menjadi nomor 1 tapi menjadi nomor 5. Analytical thinking dan inovasi yang sebelumnya nggak ada di tahun 2020 ini langsung merangsak ke nomor 1. Artinya untuk di era sekarang, kalau manusia mau tetap bertahan hidup, eksistensi manusia tetap dapat terjaga, terjamin. Apakah manusia punya kemampuan analytical thinking, berpikir secara analis, berpikir secara detail, dan juga inovasi. Karena ternyata dua hal ini dari yang nomor 1 ya, yang menjadi yang paling utama supaya manusia dapat bertahan hidup. Nah, teman-teman semua silakan nanti teman-teman baca di sini, ada begitu banyak skill-skill yang perlu kita miliki, perlu kita kejar, dan waktunya masih ada. Ketika Anda hari ini kuliah sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, Anda punya banyak waktu di sela-sela kesibukan Anda untuk menguasai hal-hal ini. Karena teman-teman semua, ketika kita menguasai seluruh hal ini, kalau saya boleh gantikan dengan satu kata yang tepat adalah sebuah kata leadership atau kepemimpinan. Karena leadership tidak bisa digantikan oleh robot pintar. Leadership tidak bisa digantikan oleh yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Tapi leadership adalah khasnya yang dimiliki oleh manusia. Tapi pertanyaannya, are you a leader or a follower? Apakah Anda seorang pemimpin sejati? Atau mungkin Anda belum bisa menjadi seorang pemimpin hari-hari ini? Teman-teman semua, ini tantangan buat Anda dan saya. Kita bagaimana menjadi seorang pemimpin untuk supaya kita mampu untuk bisa menghadapi berbagai macam perbedaan, berbagai macam perubahan yang akan kita alami dan sudah kita alami. Karena cuma itu satu-satunya yang dapat membuat kita bertahan hidup. Nah, saya datang kepada Anda hari ini memberikan sebuah solusi, yaitu IT-Preneur. Apa itu IT-Preneur? Banyak orang bertanya, Bro Tony Chan, kenapa kok kamu membentuk IT-Preneur? Coach Tony, bagaimana cara saya untuk bisa menjadi IT-Preneur? Sangat sederhana, saudara. Ya, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, apa visi dari IT-Preneur? Visinya adalah bagaimana kami mau menciptakan banyak pengusaha muda di bidang IT dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, kota, dan bangsa. Itu visi yang mulia yang sudah kami tetapkan. Dan misinya adalah platform bisnis anak muda di bidang IT dengan bisnis model tanpa modal. Sekali lagi ya, dengan bisnis model tanpa modal. Di sini tempatnya. Dan saya membuat core value dari IT-Preneur ini adalah dengan satu kata, seksi. Wah, seksi ya. Kita seringkali bilang, oh bisnisnya seksi. Wah, keuntungannya seksi. Dan saya membuat sebuah singkatan dan itu menjadi satu core value IT-Preneur S, Sistem bisnis di bidang IT yang inovatif dan pengembangan berkelanjutan. E, excellent. Pelayanan yang prima kepada pelanggan internal, pelanggan eksternal, dan kepada para mitra penjualan. X, experience. Pengalaman berbelanja barang-barang IT dengan sistem dan metode yang baru yang belum pernah ada di Indonesia dan dicintai pelanggan Indonesia. Dan terakhir Y, youngpreneur, yaitu melahirkan pengusaha-pengusaha muda di bidang IT yang berintegritas, totalitas, dan memiliki kehidupan yang berkualitas. Jangan lupa, pada akhirnya hidup kita semua harus berkualitas. Untuk bisa mencapai ke sana, mari kita belajar hari ini. Nah, teman-teman semua, IT-Preneur itu adalah sebuah platform. Sebuah platform bisnis tanpa modal yang disupport oleh berbagai brand IT terkemuka. Ya, lalu berikutnya, fokus kita IT-Preneur adalah kepada edukasi, karena nanti akan ada banyak kelas-kelas, akan ada banyak kelas edukasi untuk bisnis. Ada kelas-kelas edukasi untuk di bisnis IT juga, ya, untuk barang-barang IT. Jadi kita di sini mau bersama-sama memasuki sebuah komunitas belajar bersama dengan master trainer dan business coach yang bersertifikat. Dan yang ketiga, IT-Preneur itu kita mau targetnya adalah profit. Ya, saya langsung terbuka. Yes, kita cari profit. Saya rindu anak-anak mahasiswi dimanapun Anda berada. Anda nggak cuma kuliah, tapi Anda mulai melakukan bisnis Anda. Anda bisa mendapatkan uang di dalam bisnis ini. Itu makanya kenapa pelatihannya disebut IPK 2,4 miliar gitu ya. Indeks pendapatan kumulatif 2
24 miliar katanya begitu ya. Nah teman-teman semua, ini menjadi fokus kita di R&B, di ITpreneur. Sehingga kalau kita bicara fokus, yuk kita coba melihat berapa banyak kita punya banyak teman-teman termasuk mahasiswa-mahasiswi yang juga akhirnya terjebak terlalu banyak kendala kalau mau mulai bisnis saat kuliah. Saya berikan kepada Anda penyemangatan, kata kuncinya adalah fokus teman-teman semua. Fokus. Nah, inilah beberapa kendala bisnis sambil kuliah itu apa? Nggak punya modal, nggak punya duit untuk mengembangkan bisnis. Betul ya? Betul apa betul? Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, ini salah satu kendala yang utama. Dan ITpreneur bisa menjawab kendala yang Anda alami itu. Yang kedua kendalanya adalah Anda bingung, takut salah jalan. Anda seperti dibawa di dalam sebuah tempat yang banyak cabang dan membingungkan Anda, dan Anda harus keluar dari jebakan atau keluar dari jalan yang berliku-liku itu untuk menemukan jalan keluar. Nah, teman-teman semua, kendala bisnis sambil kuliah adalah kadang-kadang selain kita nggak fokus, kita juga seringkali tersesat. Sampai akhirnya kita mentok, nggak bisa apa-apa. Gitu ya, ada masalah di dalam pekerjaan yang membuat akhirnya banyak pekerjaan terbengkalai. Kita terlalu banyak mikir gimana caranya keluar. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, mari kita sama-sama mau melihat bagaimana ITpreneur ini saya bentuk, bagaimana ITpreneur ini kita bangun untuk bersama-sama membawa dampak, membawa berkat, membawa rezeki buat semakin banyak anak muda, khususnya para mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman semua, karena ITpreneur ini sebuah komunitas, sehingga untuk biaya join membernya sebesar 100.000 per orang per tahun. Jangan lupa loh, ya. Kenapa harus ada biaya membership? Karena kita butuh orang yang komit. Ya, kita butuh orang yang komit, kita butuh orang yang bisa bertanggung jawab, kita butuh orang yang betul-betul niat untuk kerja, niat untuk mengembangkan brand ini bareng-bareng. Yang kedua, kartu member berlaku selama 1 tahun dari tanggal join. Ya. Lalu pada saat join KTP di scan atau foto sebagai database agar bisa disesuaikan dengan kode referral number. Itu penting, jadi Anda harus ngikutin perkembangan. Lalu jumlah yang bisa menjadi member setiap kampus maksimal 3 orang. Ini bicara eksklusif. Jadi contoh, kalau saya sudah jualan ke salah satu kampus atau salah satu kampus deh, katakan Universitas Atmajaya gitu misalnya. Saya cuma boleh merekrut 3 orang di kampus itu. Tetapi ketika ada 3 orang ini satu nggak perform, saya bisa menyudahi yang ini, lalu saya pilih yang keempat yang lebih perform. Kurang lebih begitu. Ya, lalu berikutnya, member ITpreneur mendapatkan kartu member yang dapat dipakai untuk mendapatkan benefit member, yaitu harga khusus ketika berbelanja di Yescom. Ya, karena kita bekerja sama dengan Yescom. Lalu berikutnya, member ITpreneur mendapatkan layanan member yang dapat dipakai sebagai tanda mengenal, yang di dalamnya ada kode referral number yang bisa dipakai oleh kenalan member ITpreneur agar bisa mendapatkan harga khusus H2 ketika berbelanja di Yescom. Wah, ini penting. Ya, jadi akan ada kartu anggota. Ya, PL untuk member ITpreneur akan dilengkapi dengan foto produk dan dibuat di Google Sheet view only. Price list maksudnya ya. Price list akan dibuat dan dilengkapi. Lalu berikutnya ada admin khusus 1 orang untuk cek stok, mencatat pembelian member ITpreneur dan untuk menghitung komisi atau bonus. Ya, saya sedang mencoba untuk merekrut 1 orang khusus untuk menjadi admin di sini, gitu ya, karena pekerjaan cukup banyak. Nah, berikutnya saya tampilkan juga, ini adalah contoh kartu member ITpreneur. Segera dapatkan versi Anda, lalu Anda bisa kirim fotonya misalnya gitu ya. Kalau memang ternyata jauh, kita kirimkan. Ya, so teman-teman semua, ini ITpreneur yang identitas ITpreneur yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja. Terima kasih buat kebersamaan dengan saya, dan sampai jumpa di kelas-kelas kita mendatang. Salam sukses dari saya, Coach Tony Chan. Sampai jumpa di lain kesempatan.